Hai teman-teman, kali ini tuh kita akan bahas tips belajar dan kerjain PPU Bahasa Inggris. Jadi di channel kita ini tuh kita akan bahas gimana nih cara yang mungkin efektif dan baik buat kalian untuk mengerjakan subtes PPU Bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini tuh termasuk dalam subtes TPS. Dan pada saat kalian mengerjakan UTBK, bahasa Inggris itu tuh ada subtesnya sendiri. Dan tetapi untuk sertifikat atau nilai UTBK yang keluar, itu tuh bahasa Inggris itu nggak ada subtesnya, nggak dikeluarin misalnya bahasa Inggris itu skornya sekian, tapi dimasukin ke dalam nilai PPU kalian. Makanya kita bilang ini PPU Bahasa Inggris. Oke, yang pertama itu mulai biasakan baca teks berbahasa Inggris. Teks bahasa Inggris itu bisa kita dapatkan dari mana aja sih? Ada banyak teman-teman. Salah satunya itu dari koran-koran berbahasa Inggris. Ada yang digital dan juga bentuk yang fisik. Contoh yang digital itu yang gimana sih? Seperti yang ini, nytimes.com, yaitu newyorktimes.com. Terus yang kedua itu dari Jakarta Post yang versi bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada artikel. Mungkin kalian bisa cek dari lamannya sciencedirect.com sama sciencedaily.com. Terus yang terakhir itu dari novel. Mungkin kalian punya novel-novel yang kalian suka, contohnya Harry Potter atau apapun. Kalau bisa tuh yang bahasa Inggris, jadi kalian dapat ceritanya dan juga dapat pembelajaran. Kenapa sih harus membiasakan? Karena kalau kalian udah terbiasa untuk baca teks bahasa Inggris, kalian tuh nggak panik lagi nih pada saat dikasih teks yang bahasa Inggris yang mungkin cukup banyak dengan waktu yang singkat dan bisa buat kalian udah lebih mudah memahaminya gitu teman-teman. Dan juga gak panik tuh kalau misalnya banyak teks bahasa Inggris dan harus selesai nih. Mungkin untuk satu soalnya itu kalian harus selesai kurang lebih 1 menitan gitu. Dan yang kedua itu syarat vocabulary-nya. Jadi pada saat kalian mengerjakan teksnya itu kan ada tuh kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang kalian gak pahami artinya itu gimana. Terus kalian search atau kalian cari di kamus. Itu tuh kalian catat semuanya ya teman-teman. Jangan diabaikan doang. Kalau kalian abaikan doang, kalian baca, oh ya ini. Besok tuh kalian lupa, tapi dicatat biar kalian ingat. Terus misalnya nih, kalau saya dulu buatnya, jadi hasil yang udah saya catat-catat itu tuh setiap minggu saya ulangi lagi, saya baca lagi. Terus pada saat kalian ngecatatnya itu jangan hanya catat misalnya eat artinya makan gitu, tapi enggak sama kalimatnya. Karena kalau kalian masukin ke dalam kalimatnya, contoh ke kalimatnya I eat entah apa gitu kan, kalian lebih bisa paham gitu, lebih bisa masuk ke dalam otak kalian karena ada bukti konkretnya yang kalian buat. Itu contohnya itu kalimat. Terus yang ketiga, mungkin kalian butuh download aplikasi yang bisa membantu kalian. Contoh yang saya buat itu adalah Udictionary, Oxford Dictionary of English, Duolingo, sama Cake English Learning App. Untuk aplikasi sendiri, yang dua yang di atas itu yang sering saya pakai, yaitu Udictionary sama Oxford Dictionary of English. Jadi ini nggak ada promosi ya teman-teman. Ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Kalau untuk Udictionary itu gimana sih? Kenapa saya pakai? Karena untuk ini misalnya kalian punya buku isinya bahasa Inggris full, jadi kalian bisa tinggal foto doang, terus nanti ada translatannya langsung. Jadi kalian bisa translate yang banyak dan bisa yang tanpa fisik. Jadi kalian nggak perlu ketik-ketik ulang lagi. Terus kenapa Oxford Dictionary of English? Kenapa kamusnya nggak kamus biasa? Kalau saya jujur itu merasa lebih baik menggunakan Oxford Dictionary dibandingkan dengan kamus biasa. Kenapa Oxford? Sebenarnya karena bentuknya itu, hasil terjemahannya itu bukan langsung ke artinya. Kalau beberapa kamus kan atau kamus pada umumnya itu tuh bentuk hasil translatannya itu tuh langsung, misalnya eat makan gitu kan. Tapi kalau di Oxford itu didefinisikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian itu tetap bisa lebih paham, jadinya lebih terbiasa dengan bahasa Inggris karena untuk mengartikannya juga kalian dengan bahasa Inggris tapi mungkin bahasa yang lebih sederhana gitu. Terus yang kedua itu Duolingo sama Cake English Learning App. Kalau ini sebenarnya saya jujur belum pernah pakai, tapi orang-orang punya banyak review bagus terhadap aplikasi ini. Jadi mungkin kalian tertarik, bisa jadi mungkin ini adalah saran yang bagus buat kalian.
Kemudian yang keempat itu tetap belajar tenses. Jadi di sini tuh bukan hanya tenses ya teman-teman, tapi juga grammar secara umum. Jadi bukan berarti kalian misalnya nih dengar-dengar atau selama ini ikut tryout itu tuh selalu soalnya itu berupa reading comprehension. Jadi grammar itu dilupain. Enggak ya teman-teman. Karena grammar atau tenses itu tuh bakal membantu kalian untuk memahami si penjelasan ataupun si arti dari si teksnya. Dengan kalian itu kan tenses itu ataupun bentuk kalimat yang gimana sih yang benar itu tuh kalian jadi lebih dapat paham pada saat si kalimat-kalimatnya itu dimasukin ke dalam teks. Dan yang kedua itu juga sebenarnya kalau dari pengalaman saya pribadi itu nggak full reading comprehension, jadi mungkin beda-beda ya setiap pengalaman orang karena soalnya sendiri tuh beda-beda setiap orang. Kalau saya itu dapat sekitar kurang lebih 2 soal yang berupa tenses. Jadi menurut saya tenses ataupun grammar. Jadi menurut saya tuh penting banget buat kalian untuk belajar grammar juga. Jadi diulang-ulang. Ya kan lumayan juga kalau kalian tahu grammar gitu kan. Setidaknya ada misalnya dua soal yang poin buat kalian kan lumayan gak sih? Terus yang kelima itu berlatih skimming. Jadi skimming ini adalah teknik membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan dan ide pokok dalam suatu bacaan. Jadi nih skimming ini tuh kayak kalian untuk mendapatin gambaran umum teksnya itu dengan cepat. Jadi kan kalau kita di UTBK tuh waktunya itu sedikit banget malahan. Jadi kalian harus baca teks yang menurut saya lumayan panjang dalam waktu yang cepat gitu kan. Jadi kalian nggak bisa bacanya dengan anteng-anteng, dengan santai. Bahkan kalau bisa kalian tuh bacanya tuh skimming. Jadi lebih poin-poin pentingnya kalian langsung dapat dengan cepat. Jadi gimana tuh caranya bisa kalian dapatkan gitu kan? Itu tuh pertama kalau dari saya itu cari yang namanya kata kuncinya. Terus yang kedua kalian mungkin kalau dari saya biasanya tuh baca kalimat pertama dan terakhir si suatu teks. Kenapa kalimat pertama dan terakhir? Karena pada umumnya paling banyak teks itu memiliki ide pokok itu di pertama dan terakhir. Jadi apalagi kalau kalian punya contoh-contoh bentuk kata yang menunjukkan itu tuh langsung ide pokok. Contohnya the conclusion of the text. Misalnya ada kalimat seperti itu ataupun konjungsi yang menunjukkan suatu kesimpulan dalam suatu teks ada di dalam teks itu tuh kan udah pasti kesimpulannya kan. Itu tuh udah jadi poin banget buat kalian untuk bisa paham gambaran umum atau ide pokok si teksnya dengan cepat tanpa baca semuanya. Jadi kalau dari saya salah satu hal yang penting itu juga cepat untuk membaca ataupun mengerti ide pokoknya. Itu yang paling penting. Dan pada umumnya ide pokok itu berada di awal dan akhir si teksnya. Dan yang ini tadi yang saya ceritakan itu temukan kata kunci ataupun keywords. Kata kunci itu yang gimana sih? Yang dia tuh hampir setiap saat itu ada. Kalian sedikit-sedikit nemu itu. Hampir setiap teks dia tuh, setiap paragraf dia tuh ada aja gitu. Dia tuh kayak selalu aja jadi pemain utama dalam teks itu. Jadi tuh perlu banget tuh kalian aware sama itu. Berarti ini tuh inti dari si teksnya. Mau ngeceritain si ini nih, tapi ngeceritain yang kayak mananya sih? Misalnya bunga gitu kan, banyak di setiap teks itu, di setiap kalimat hampir aja ada bunga. Terus kalian itu apa sih? Sekarang tugasnya itu setelah udah tahu si kata kunci, si bunganya itu gimana sih? Bunga apa? Dan apa sih yang diceritakan tentang si bunga itu? Kayak gitu ya teman-teman. Terus ini tuh salah satu hal yang menurut saya juga penting banget, yaitu kenali bentuk soal. Bentuk soal itu ada banyak ya teman-teman, tapi biasanya di UTBK bentuk soalnya itu repetisi, ulang-ulang. Jadi sebenarnya teksnya itu beda-beda memang, tapi yang ditanyain itu aja. Jadi misalnya nih main idea atau topik, ini tuh sudah bisa saya pastikan hampir 90% pasti ada di soal UTBK gitu kan. Setiap tahun pasti ada aja yang nanyain main idea atau topik dari teks. Sekarang yang pertanyaannya, kalian gimana sih cara supaya nemuin main idenya dengan cepat? Jadi nih kalau kalian udah tahu bentuk soalnya, kalian punya trik
trik sendiri pasti dapat gimana nih supaya ngedapetin si jawabannya ataupun dari si soal-soalnya itu. Contohnya nih main idea atau topik yang seperti saya bilang tadi, ide pokok itu gimana sih, ide dari si kumpulan ide-ide pokok tadi. Ide pokok itu yang di awal sama akhir contohnya. Jadi kalian untuk dapatin ini aku perlu nih aware sama kalimat pertama sama terakhir setiap teks paragraf kayak gitu-gitu. Jadi perlu nih gitu kan. Terus yang kedua itu contohnya lagi sinonim kayak tadi yang saya bilang, catat vocabulary. Dengan kalian udah tahu catat vocabulary, kalian ulang-ulang juga tiap minggu, pasti tuh bakal bisa lah membantu kalian untuk tahu kalau misalnya ada tanya sinonim gitu langsung pilih gitu kan jawabannya. Kan menurut saya itu poin yang bagus banget buat kalian. Terus yang ke-8 ini tuh salah satu tips juga yang menurut saya sangat membantu juga, itu baca soal dulu. Kenapa? Karena kalau kalian baca teks dulu tuh kalian berpotensi baca semua dulu dan itu lama banget, jadi ngabisin waktu kalian. Tapi kalau dengan kalian baca teksnya tuh, misalnya yang ditanya itu main idea paragraf kedua gitu kan, kalian udah tinggal langsung ke paragraf 2, jadi nggak perlu baca dulu semua gitu. Jadi apa yang ditanyain itu langsung cari, misalnya apakah kalimat ini betul atau tidak. Jadi di setiap pilihan itu kan ada aja kata kunci, misalnya si bunga berasal dari Portugis gitu kan. Kalian cari misalnya Portugis itu ada di mana kalimatnya gitu. Jadi menurut saya ini tuh salah satu bentuk membaca skimming dan membantu kalian untuk jauh lebih cepat mengerjakan soalnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Tolong like, comment, dan subscribe channel ini agar si channelnya ini terus-terusan berkembang, terus-menerus berkembang dan bisa berbagi ilmu sama kalian. Dan jikalau kalian punya usulan konten, saran, ataupun hal-hal yang misalnya kritik yang mungkin kalian ingin sampaikan, bisa banget tuh untuk komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih.